Ya khafuna wati sapa malaikat rabbahum ing pangerane malaikat. Ya khafuna wati sapa malaikat rabbahum ing pangerane malaikat. Min fawqihim sake dukure malaikat. Wa yaf'aluna lan lakoni sapa malaikat. Wa yaf'aluna lan lakoni sapa malaikat. Ma ing perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat. Ma ing perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat. Yuk maruna kang den perintah sapa malaikat. Ai minat ta'ati tegese saking taat. Ai minat ta'ati tegese saking taat wa tadbir lan pengaturan. Jadi malaikat itu hamba Allah yang selalu takut kepada Allah dan selalu menjalankan segala hal yang diperintah oleh Allah. Berarti patuh, taat atas segala perintah dan pengaturan dari Allah. Wa qala ta'ala bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bal ibadun bal biro hamba. Bal ibadun bal biro hamba mukramuna kang den mulyakaken. Mukramuna kang den mulyakaken. Mukramuna kang den mulyakaken. Mukramuna kang den mulyakaken. La yasbiqunahu orang dingini sapa malaikat ing Allah. La yasbiqunahu orang dingini sapa malaikat ing Allah bil qauli kelawan ucapan. Bil qauli kelawan ucapan wa hum utawi malaikat. Wa hum utawi malaikat bi amri kelawan perintah Allah. Ya'maluna iku ya'maluna nglakoni sapa malaikat. Jadi malaikat itu selalu patuh kepada Allah, tidak pernah mendahului izinnya Allah. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah diizinkan baru dilakukan, kalau tidak ya tidak. Karena ketaatan yang total inilah akhirnya malaikat itu dimuliakan, mendapat derajat yang mulia. Artinya manusia kita ini, kalau kita punya ketaatan kepada Allah, kalau kita menjalankan apa-apa yang diperintah Allah, kita akan menjadi hamba yang mulia, menjadi hamba yang dimuliakan. Tidak pernah sedikit pun melanggar izinnya Allah. Itu sifatnya malaikat. Kita kalau ingin mendapatkan kemuliaan seperti malaikat, ya kita bersikap seperti itu harusnya. Jangan pernah mendahului izinnya Allah. Itu malaikat itu semacam itu. Kita juga bisa, tergantung kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Ai balil malaikat tegese balil utawi malaikat. Balil malaikat balil utawi malaikat iku ibadun biro-biro hamba. Iku ibadun biro-biro hamba min ibadihi saking biro-biro hamba ni Allah. Min ibadihi saking biro-biro hamba ni Allah. Mukramuna kang den mulyakaken. Mukramuna kang den mulyakaken bil ismati kelawan terjaga. Bil ismati kelawan terjaga minazali saking kesalahan. Minazali saking kesalahan.
Minazzalali saking kesalahan. Jadi malaikat itu terjaga maksum. Maksum itu ada penjagaan khusus dari Allah. Malaikat tidak akan pernah ada namanya melakukan kesalahan. Manusia yang maksum itu hanya Rasul, hanya Nabi. Selainnya masih bisa melakukan kesalahan. La yasbiquna orang dingini sapa malaikat, la yasbiquna orang dingini sapa malaikat. Innahu ing idine Allah Ta'ala, innahu ing idine Allah Ta'ala bil qauli kelawan ucapan, bil qauli kelawan ucapan, wahum utawi malaikat, bi'amrihi ta'ala kelawan perintahi Allah Ta'ala, bi'amrihi kelawan perintahi Allah Ta'ala, idza amarahum nalika perintah sapa Allah ing malaikat, idza amarahum nalika perintah sapa Allah ing malaikat iku ya'maluna nglakoni sapa malaikat. Ketika Allah memerintahkan satu hal, maka malaikat semua, tidak ada satupun yang tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak ada, semua pasti akan bersama melakukan perintah Allah. Sebabnya apa? Li'annahum kronos dune malaikat, li'annahum kronos dune malaikat iku fi ghayatil muraqabati, ing dalem puncake pengawasan, iku fi ghayatil muraqabati, dalam puncake pengawasan lahu maring Allah Ta'ala. Karena malaikat itu berada di titik puncak, merasa dirinya betul-betul diawasi oleh Allah Ta'ala. Jadi hati, pikiran, otaknya, semuanya total yang ada hanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hati mereka nggak ada selain Allah, itu nggak ada. Dalam pikirannya malaikat nggak ada selain Allah, nggak ada. Jadi malaikat nggak pernah ngangen-ngangen, berangan-angan gimana ya nikmatnya surga, gimana ya nikmatnya di dunia. Nggak ada malaikat. Yang ada dalam pikirannya malaikat hanya Allah, Allah saja. Berarti mereka pada puncaknya merasa diawasi oleh Allah. Seakan-akan itu ya seperti berada di depannya Allah. Manusia kalau merasa betul-betul berada puncaknya ini, seperti merasa bahwa dia di depan Allah secara langsung, saya yakin-yakinnya dia tidak akan berani sedikit pun bergeser untuk tidak menjalankan perintah Allah, tidak akan berani. Contoh aja lah, contoh kalian itu diajak ketemu sama presiden. Meskipun presiden itu tidak melihat kalian, contoh misalkan kamu rombongan rame-rame, ada 10 orang menghadap presiden di istana, mau masuk aja udah ketat, harus pakai sepatu, harus rapi, dan seterusnya lah pokoknya. Begitu masuk, duduk di ruangan, hening suasananya, presidennya duduk di situ, yang diajak ngomong sama presiden cuma 2-3 orang, yang lain di pojok itu cuma dia. Kira-kira yang nggak diajak ngomong itu berani nggak joget-joget? Di depannya ada makan terus. Datang makanan mana-mana makan terus. Berani nggak kira-kira sambil duduknya ongkang sambil tiduran gitu, kira-kira berani nggak? Nggak bakal berani. Karena apa? Dia merasa berada di depannya presiden. Meskipun presiden nggak memperhatikan dia, tapi itu satu ruangan, satu meja bulat begitu, dia nggak bakal berani. Kalau orangnya waras loh ya, orangnya waras. Meskipun presiden itu cuma ngajak ngomong 2-3 orang, kamu yang di pojok
Umumnya kalau orang waras ya nggak akan berani. Coba joget terus bikin video, bikin apa itu nggak akan berani. Jangan gitu makan aja yang banyak nggak berani. Apalagi tidur-tiduran ngantuk tiduran, ketika tidur pakai sarungan, tidur di pojokan gitu. Nggak bakal berani. Itulah orang kalau merasa sudah berada pada puncak di hadapan Allah ya kayak begitu. Tidur aja nggak mau. Dengan dia ibadah merasa dia betul-betul senang sama Allah. Itu manusia begitu. Fajumi'u fito'ah bainal qawli wal fi'li. Fajumi'u mongko den kumpulaken sapa malaikat. Fajumi'u mongko den kumpulaken sapa malaikat fito'atin dalam ta'at. Fito'atin dalam ta'at bainal qawli antarané ucapan. Bainal qawli antarané ucapan wal fi'li lan penggawe. Bainal qawli antarané ucapan wal fi'li lan penggawe. Wadhalika ta'im mengkono fajumi'u fi ta'ah bainal qawli wal fi'li iku ghayatut ta'ati puncake ta'at. Baik ucapan, tingkah laku, semuanya zahir batin taat kepada Allah. Itulah puncaknya ketaatan seorang hamba kepada Allah, manakala zahirnya, ucapannya, perilakunya, hatinya semua terpusat kepada Allah. Semuanya terfokuskan hanya kepada Allah. Ya seperti kemarin saya contohkan itu, kamu kalau senang main nonton TV atau main game itu, mulai matamu, ya kan, matamu lihat melotot lihat game di depan kamu, tanganmu gerak-gerak semua, badanmu nggak capek, ya nggak? Duduk nggak capek, capek nggak kalau senang main game ya? Nggak capek kan? Semalaman badan kuat kan? Ngaji begini setengah jam udah loyo. Habis subuh itu ngaji tidur semua. Ya, itu berarti kamu itu tidak merasa ada cinta sama Allah kan? Masih kecil cintamu sama Allah. Kalau rasa taat dan cintamu sama Allah sudah tinggi, ya seperti kamu ketika main game di depan game itu, matamu melotot lihat itu, tanganmu gerak-gerak terus gak capek-capek, semalam-malam itu gak capek. Kamu duduk, pantatmu juga gak terasa panas, punggungmu juga gak capek, ya. Sampai semalaman gitu, disuguhi makan, tar gitu kan, ya nggak? Ayo makan, ada makanan ini, entar dulu. Coba kalau kamu ibadah kayak gitu, kamu lagi ngirit, diajak makan, ayo makan, entar, masih nyaman miripnya, entar dulu. Nah itu baru mulai terasa cintanya kamu sama Allah. Malaikat itu begitu, tidak ada pikiran apapun dalam benaknya kecuali hanya Allah. Jadi pada puncaknya taat, pada puncaknya kesadaran diri kepada Allah. Sudah. Wa mahabbatuhum utawi demen malaikat. Wa mahabbatuhum utawi demen malaikat bil qalbi kelawan ati. Wa mahabbatuhum utawi demen malaikat bil qalbi kelawan ati ku syartun syariku syartu sihatul imani. Syarat sae iman. Mencintai malaikat adalah syarat iman kamu dikatakan benar, iman kamu dikatakan sahih. Jadi baru imanmu dikatakan benar kalau kamu ada rasa cinta sama malaikat. Ya karena itu tadi, malaikat hamba Allah yang taat. Kita ini mencintai orang yang taat ya wajib. Mencintai hamba Allah yang taat itu wajib. Salah satu hamba yang taat adalah malaikat. Wabuduhum utawi benci malaikat. Wabuduhum utawi benci malaikat iku kufrun, kafir.
Kalau ada orang benci sama malaikat, dia bisa kafir. Dia jengkel, ini malaikat Raqib Atid kok nyatet terus ini pekerjaannya. Saya ngantuk dikit aja dicatat ini. Saya ngaji capek, males, dicatat lagi sama malaikat Raqib Atid ini. Jengkel akhirnya, saking jengkelnya pengen dia malaikat Raqib Atid itu pergi. Benci akhirnya dia muncul, benci sama malaikat. Itu menurut Syekh Nawawi termasuk hal yang menyebabkan kafir. Kenapa? Karena malaikat itu adalah wajib menjadi salah satu rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah. Percaya pada malaikat Allah termasuk cinta kepada malaikat. Kalau benci itu bisa menyebabkan kafir. Biqauli ta'ala karena dawai Allah ta'ala kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kullun utawi sakabehane ku amana, semuanya orang-orang yang iman iku amana iman sapa man. Kullun utawi sakabehane ku amana iman sapa kullun. Kullun utawi sakabehane ku amana iman sapa kullun billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah. Orang beriman itu ya percaya kepada Allah dan malaikatnya. Wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah. Wa rusulihi lan pira-pira rasul Allah. Wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusulihi lan pira-pira utus rasul Allah. Orang beriman itu harus iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Itu dasarnya iman, rukunnya iman. Nggak boleh hanya percaya Allah saja, harus percaya malaikat, harus percaya kitab, harus percaya Rasul. Harus ini, harus. Masalatun sudah selesai, masalah malaikat sudah. Nanti yang berikutnya rukun iman yang kelima, percaya kepada hari akhir. Yang keenam, percaya kepada qada dan takdirnya Allah. Masalatun bila kilana kalau diucapaken laka marang sira. Kaifa qayopo tu'minu iman sira. Kaifa qayopo tu'minu iman sira bil kutubi kelawan pira-pira malaikat. Bil kutubi kelawan pira-pira kitab. Bil kutubi kelawan pira-pira kitab. Bagaimana sih caranya iman kepada kitabnya Allah? Ini penjelasannya ini. Fal jawab utawi jawab iku antakula yang mengucap sira inna Allah anzal kutub alam yaihi wa wal munazzah ghairu makhluqah khatimatun bi ghairi tanaqud wa min syakin wa fiha min ayatin aw kalimatin wa man syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafar. Inna Allah astana Allah iku anzala nurunaken sapa Allah. Iku anzala nurunaken sapa Allah al-kutuba ing pira-pira kitab. Al-kutuba ing pira-pira kitab ala anbiya'i ngatasi pira-pira nabine Allah. Ala anbiya'i ngatasi pira-pira nabine Allah. Waya utawi al-kutub ail kutub tegese pira-pira kitab iku munazzalatun den turunaken ala rusuli ing atase pira-pira rasul ala rusuli ing atase pira-pira rasul fil alwahi dalam pira-pira lembaran
fil alwahi dalam pira-pira lembaran aw ala lisani malakin utawa ing atase lisani malaikat. Jadi penjelasannya iman kepada kitab itu kita mempercayai bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabinya. Kitab suci itu adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul dalam bentuk lembaran-lembaran secara langsung. Jadi Rasul itu menerimanya sudah dalam bentuk lembaran. Jadi teks dan lafadznya sudah diterima begitu saja. Ya kayak kalian itu langsung dikasih kitab begitu. Sudah ada di kitab tulisan lembaran itu sudah ada tulisannya, sudah tinggal baca begitu saja. Ada yang begitu. Seperti mushafnya Nabi Ibrahim dan mushafnya Nabi Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu mushaf-mushafnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu diberikan langsung disodorkan seperti menyodorkan kita ini menerima lembaran-lembaran yang sudah ada tulisannya. Atau seperti kitab Injil langsung, kitab Injil sekali turun blok langsung dari ayat pertama sampai terakhir langsung, tidak berangsur-angsur, tidak langsung blok langsung. Sama dengan Taurat juga sama. Tauratnya Nabi Musa itu langsung diberikan, tidak sedikit demi sedikit. Atau kadang pula ada kitabnya Allah, kitab suci Allah diturunkan kepada seorang nabi melalui lisannya malaikat, seperti Al-Quran ini. Al-Quran ini Allah memberikan tidak langsung nabi kita itu dikasih lembaran begitu, bruk satu gepok tulisan itu tidak. Tapi Allah mengutus seorang malaikat namanya malaikat Jibril. Nanti malaikat Jibril membacakan langsung dan Nabi mendengarkannya. Langsung turun bila wa'adillah ki'amai sari wa'adiyaka liba khawfi berurabiyah jauh dengan Allah jawab usul liba libas sahabatan habamus. Dan terus sampai kadang satu surat. Sekali turun kadang satu surat. Jadi malaikat Jibril membacakan melalui lisannya, didengarkan oleh Nabi. Yang bisa mendengar hanya Nabi sendiri, orang di sampingnya nggak dengar. Orang di sampingnya nggak dengar. Kadang di sampingnya ada Abu Bakar, di sampingnya ada sahabat Umar, di sampingnya ada sahabat Utsman, kadang di sampingnya ada Sayyidina Ali. Jadi yang dengar cuma Nabi doang. Kadang langsung sekali turun surat Yasin, sekali turun surat Al-Kahfi. Kamu bayangkan kalau Nabi itu bodoh kayak kita, dibacain surat Al-Kahfi satu kali nggak bakal hafal. Ya enggak? Kamu kira-kira hafal nggak satu kali dibacain Al-Kahfi hafal? Nggak bakal hafal. Kita aja dulu Anas berkali-kali hafal. Ya enggak? Kamu nazom itu loh, nazom nanti berhenti aja, itu berulang-ulang harus hafal. Nabi itu sekali baca malaikat Jibril seakan datang. Nabi saya bawa wahyu, dengarkan. Langsung Nabi surat Al-Kahfi itu satu kali turun, udah satu kali baca, Nabi langsung hafal. Kamu bayangkan berarti betapa cerdasnya Nabi. Kadang-kadang sampai 2 surat, sampai 3 surat turun, sekali turun itu langsung 3 surat. Itu sekali turun, Nabi langsung hafal. Masya Allah, betapa cerdasnya Nabi. Kamu aja coba ngapalin Quran itu, satu lembar satu kali baca, coba hafal nggak? Nggak hafal. Jangankan begitu, diulang-ulang sehari kadang nggak lancar loh. Nabi tidak, sekali baca di malaikat Jibril hafal. Dan itu hafalannya langsung melekat, nggak hilang-hilang. Besok turun ayat lagi. Wahai Nabi Muhammad, ini surat ini letaknya sebelum Al-Kahfi. Oh Nabi, ini nanti letaknya setelahnya Al-Alaq. Oh letaknya ini sebelumnya Amma Yatasalu. Jadi turunnya itu nggak urut. Jadi kamu jangan bayangkan Quran itu turunnya urut. Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, tidak.
Yang turun pertama kali Al-Alaq. Setelahnya Al-Alaq Al-Buruj. Setelahnya Al-Buruj loncat atur di tengah-tengah itu. Ya. Terus kadang turun lagi surat, kadang surat apalagi namanya At-Tolak, kadang turun lagi surat Al-Waqiah, turun lagi loncat-loncat, jadi urutannya itu tidak urut. Ini ayat ke-110, ini ayat ke-35, ini ayat ke-75, kamu bisa ngurutin kayak gitu. Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Tapi Nabi bisa mengurutkan urutannya. Masya Allah, mujizat ini. Dan pada bulan puasa Nabi itu darsan, tadarus sama malaikat Jibril. Jibril, hafalan saya ini benar enggak? Coba saya baca, dibaca sama Nabi. Urutannya benar enggak? Terus surat Al-Baqarah, terus surat An-Nisa, benar enggak urutannya? Setelahnya An-Nisa, benar enggak ini? Setelahnya Al-Kahfi, benar enggak ini? Setelahnya surat ini, benar enggak? Urutannya benar enggak? Urutannya benar enggak? Terus kayak gitu. Ya, 114 surat dihafalkan dengan urutan yang harus urut. Itu betapa hebatnya Nabi kita. Dan tidak boleh keliru menempatkannya. Tidak boleh keliru menempatkannya. Kadang Quran itu turun ketika Nabi tengah-tengah tidur. Ini turun ayat ini turun ayat kesekian sampai surat sekian. Kadang satu surat tidak turun sekaligus, seperti surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah itu turunnya pecah-pecah itu, ayat 1 sampai ayat 90 berapa satu kali turun. Besoknya enggak melanjutkan, enggak, kadang meloncat. Ini surat ke-35. Besoknya lagi surat ke-75. Besoknya lagi surat ke-110. Besoknya lagi surat kedua. Besoknya lagi surat ke-11. Terus loncat-loncat begini. Besoknya lagi surat Al-Baqarah, lanjutin yang kemarin, coba kamu bayangin. Besoknya lagi ngelanjutin Al-Maidah separuhnya. Besoknya lagi ngelanjutin lagi surat Al-Imran separuhnya lagi. Ini separuh yang belakangnya. Berapa tahun kemudian? Buktinya apa? Surat terakhir yang turun, ayat terakhir yang turun itu adalah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Surat Al-Baqarah berapa ayat itu? Ini nanti surat terakhir, sudah setelah itu Nabi apa? Itu betapa sulitnya. Ya. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wai du makhlukatin kang ora makhluk. Ai annal kutuba tegese pira-pira kitab al-munazzalata kang den turunaken iku min ta'lifihi saking karangane Allah Ta'ala. La min ta'lifil khalqi, ora saking karangane makhluk. Ora saking karangane makhluk. Jadi semua ayat suci itu ya Allah yang bikin, bukan bikinan manusia. Jadi lafaz-lafaznya Al-Quran itu, surat nama suratnya, ayat-ayatnya semuanya bikinan dari Allah.
bukan bikinan nabi, bukan bikinan malaikat, bukan bikinan siapapun, hanya Allah yang membikinnya. Qadimatun kang dingin, min haitsu dalalatiha saking arah-arah min haitsu dalalatiha saking arah-arah oleh nuduhaken kutub alal makna ing atase makna al-qadimati kang dingin, al-qadimi kang dingin. Biwai di tanah gudin lawan tanpa perlawanan. Biwai di tanah gudin lawan tanpa perlawanan. Ai ikhtilafin tegese perbedaan. Fi ma'nal kalami dalam maknane kalam. Fi ma'nal kalami dalam maknane kalam. Tidak ada saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Buat tanakut utawi tanakut kontradiktif, tanakut saling berlawanan. Iku biaya kuna kelawan yen ono, iku biaya kuna kelawan yen ono apa ba'dul kalami sebagian kalam di mahallin ing dalam panggonan. Iku yak tadi netepaken di mahalin dalam panggonan iku yak tadi netepaken apa ba'dul kalam, iku yak tadi netepaken apa ba'dul kalam ibtala ba'din ing batalaken sebagian. Di mahalin ing dalam panggonan akhara kang liyane antara satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak saling bertentangan. Bahkan antara satu kitab suci dan satu kitab lain, kitab suci yang lain, misalkan antara Al-Quran dan Injil, Al-Quran dan Taurat, itu tidak ada satupun ayat yang saling bertentangan. Contoh, misalkan menggambarkan tentang surga. Di Al-Quran digambarkan surga itu tempatnya sejuk, banyak pohon-pohon, di bawahnya ada air yang mengalir di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Di Al-Quran diceritakan gambaran surga itu begitu. Di dalam Taurat pun gambaran surga ya sama kayak itu. Tidak mungkin digambarkan surga itu di bawahnya tanahnya subur, kemudian tumbuh-tumbuhannya tidak banyak, tapi hujannya sering. Loh, ini kok beda gambarannya surga antara Quran sama Taurat? Misalkan contoh di Injil mungkin digambarkan surga itu seperti rumah yang besar, terus ngambil airnya agak jauh, terus airnya itu agak asin-asin dikit. Ya nggak ada. Gambaran surga yang ada dalam Al-Quran itu sama dengan gambaran surga dalam semua ayat suci, baik Taurat, Zabur, Injil sama. Karena bikinannya sama, Allah yang bikin. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya barang siapa menjalankan perintahnya Allah akan menjadi hamba yang mulia. Begitu juga sama dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, sama keterangan. Mungkin ada sedikit yang berbeda, mungkin cara ibadahnya beda. Kalau kita sholat 5 waktu, kalau mereka mungkin sholatnya bisa 10, bisa 15. Kalau kita puasanya Ramadan saja yang wajib, kalau puasanya Nabi Daud, dalam kitab Zaburnya Nabi Daud, itu puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak, dalam 1 tahun penuh. Nabi Daud dan kaumnya itu wajib puasa 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Lu enak kita jadi umatnya Nabi, setahun cuma 1 bulan doang yang puasa. Kamu jadi umatnya Nabi Daud, ngeluh pasti.
puasa nggak selesai. 1 tahun selesai, besok ya begitu lagi. Besok begitu lagi sampai tua, sampai mati ya 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak, begitu. Terus nggak berhenti. Itu berbeda dalam hal ubudiyahnya mungkin berbeda, tapi dalam hal prinsip sama. Itu jadi kitab suci semua tidak ada perbedaan. Kalau ada yang berbeda, pasti itu sudah mengalami perubahan, dirubah oleh manusia. Kok di Injil itu Tuhan kok 3? Yesus, Roh Kudus, sama Bapa di surga, katanya begitu. Yaitu berarti Injilnya sudah mengalami perubahan. Kok di dalam kitab Taurat ada namanya Uzair, itu adalah putra Tuhan? Wah, itu berarti kitab Tauratnya sudah mengalami perubahan. Ya, begitu. Nah, qala Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna, atau orang nangan sira kabeh. Apakah kamu enggak berpikir? Ayo coba berpikir. Al-Qur'an, cobalah berpikir Al-Qur'an ini. Walau kana lamun ono sapa Al-Qur'an, walau kana lamun ono sapa Al-Qur'an iku min indi wailillahi, saking liyane Allah. Seandainya Al-Qur'an itu bukan bikinan Allah, bikinan manusia, lawajadu mongko nemu sapa alladzina, lawajadu mongko nemu sapa alladzina fi dalam Qur'an, lawajatu mongko nemu sapa alladzina fi dalam Al-Qur'an ikhtilafan ing perbedaan, ikhtilafan ing perbedaan katiron kang akeh. Ay afala yatafakkaruna fil Qur'an, ay afala yatafakkuruna, tegese ana ora mikir-mikir sapa alladzina. Ayo coba kita berpikir fil Quran, dalam Al-Quran. Seandainya Quran itu bukan bikinan Allah, pasti akan ada kontradiksi, perbedaan, saling bertentangan satu ayat dan ayat yang lain. Karena begitu rumitnya. Kadang ada loh orang itu di awal sama di akhir nulis itu yang depan sama belakang berbeda. Sampai kadang Al-Quran itu memberikan tantangan, siapa yang bisa bikin Al-Quran 1 ayat saja. Gak bakal mampu. Jadi seandainya Al-Quran itu bikinan manusia, pasti antara ayat yang depan sama belakang itu saling bertentangan. Karena yang diceritakan Al-Quran itu kadang detail sekali, kadang tidak, kadang detail sekali, sangat perinci sekali. Begitu sulitnya Al-Quran itu untuk dijangkau oleh akal pikiran manusia. Walau kana min kalamil bashar wallahu a'lam bishawab. Yasin ya man yassarna ya tidana ayat qadul